Iya. Harus lucu baru lu naik gitu kan. Iya. Kemal lucu. Panji lucu dengan cara-caranya sendiri gitu loh. Enggak nanti tiba-tiba anak lu tiba-tiba oh ini anaknya Kemal, kita orbitkan, enggak. Iya. Iya gitu loh. Beda ya. Iya beda gitu loh. Iya. Dan ini Kominfo ini kalau lu pribadi harus mundur atau enggak Sam sebenarnya? Wah itu udah terserah aja sih. Terserah aja udah itu nggak ya. peduli gue. Ya guys, jadi berita-berita yang hari ini gua bacakan itu sebenarnya minggu lalu dan 2 minggu yang lalu viralnya udah. Cuma gua pengen langsung ngobrol sama Semi aja lah. Yo. Perihal berita-berita yang seliweran ini. Kemarin itu sebenarnya sempat ada obrolan gini Sam. Obrolan ya ini obrolan tongkrongan aja sebenarnya. Mungkin memang kalau untuk 5 tahun ke depan ini akan banyak berita-berita yang seperti yang gue bacakan hari ini gitu saya. Akan banyak berita. Jadi memang nggak tahu ya apa sebenarnya ini menurut lu pribadi Sam deh. Berita-berita yang lagi seliweran nih mau PMK, mau Menkominfo, mau soal ya CCTV kan udah nanti kita bahas juga ya, soal Marcel maju, soal Kaesang. Ini sebenarnya menurut lu ini terparah atau dulu ada yang lebih parah dari ini? Ya susah juga ya, kita jangan jadi victim of the moment, Iya. ya katanya ya. Jadi karena kalau kita ngerasain sesuatu tuh, oh ini paling bagus, ini paling keren gitu. Kayak main basket aja gitu, LeBron paling jago, jadi Michael Jordan dilupain gitu. Bias gitu ya. Iya bias gitu. Kadang apa yang kita rasakan kayak gini tuh parah gitu dan sebagainya. Tapi memang parah sih. Tapi memang parah ya. Memang parah, dan sekarang itu yang gua nggak sukanya adalah gara-gara rezim yang sekarang begini, ada orang-orang yang akhirnya kangen lagi Soeharto. Wah kayaknya Soeharto nggak gini-gini amat gitu. Nah itu tuh. Menurut gua Soeharto tuh juga parah. Jadi kalau mengcompare sesuatu yang terjadi hari ini dengan Soeharto mendingan ya juga enggak lah. Enggak juga Enggak dia. juga. Katanya Soeharto tuh nggak ada milih menteri dari buzzer. Enggak juga lah. Iya. Menterinya buzzer juga, hanya dulu buzzernya militer gitu. Beda caranya. Beda cara. Kayak film pemberantasan G30 SPKI. Itu kan film buzzer juga kan. Oh hitungannya ya. Hitungannya gitu. Ada tuh. Dan tau gak? Iya. Yang nulis naskahnya itu Nugroho Noto Susanto. Iya, buzzer juga. Nugroho Noto Susanto itu Menteri Pendidikan zaman waktu gue SD. Wah. Berarti buzzer juga. Beda ini aja ya. Ternyata Kurawa juga versi. Iya, Denny Siregar deh. Tapi sekarang dia udah di berlawanan arah tuh. Ya ternyata Kiki zaman dulu udah ada ya. Iya udah ada. Ya kan waktu itu kan Denny Siregar juga bikin film tentang polisi. Iya. Nah, ini juga bikin film tentang tentara gitu kan. G30 SPKI itu kan. Yang bikin tuh sutradaranya terkenal. Ya. Itu Arifin Senur. Iya. Tapi naskahnya disusun oleh Nugroho Noto Susanto, Menteri Pendidikan. Dan itu masih aktif di situ atau itu udah nggak aktif di era itu penulisan? Masih berarti. Karena dia sebenarnya yang nulis sejarah Indonesia, sejarah militer tuh dia orang militer. Oke. Wah, gokil juga itu ya. Iya, jadi sebenarnya kalau dibilang dulu mah nggak ada buzzer jadi menteri, ya buzzernya militer. Iya, bukan lewat Twitter. Harmoko itu buzzer itu. Oh, buzzer ya. Iya, buzzer kan menurut petunjuk Bapak Presiden. Jadi sebenarnya ya sejarahnya berulang tetapi dengan media yang lain. Dulu yang media yang dikuasai itu TV, surat kabar, ada beredel dan sebagainya. Sekarang medianya itu kan nggak bisa terlalu diatur. Nah itulah hebatnya Jokowi dibandingkan rezim sebelumnya. Kalau zaman Jokowi ini ya mungkin karena Soeharto tuh nggak bisa ngelawan yang namanya internet, makanya dia jatuh kan. Karena sebelumnya kalau ada koran memberitakan suatu majalah memberitakan sesuatu yang nggak sesuai dengan keinginan dia beredel. Gitu. Iya. Internet ini kan nggak bisa diberedel. Nggak bisa. Iya. Dan kejatuhan Soeharto itu mulai ada milis dan sebagainya ya. Belum ada sosial media. Kejatuhannya di situ gitu loh. Orang semakin terbuka dan dia nggak bisa tutup. Nah hebatnya Jokowi dan rezim yang sekarang dan mungkin memang harus beradaptasi juga. Kita tuh dibiarin aja ribut.
kita dibiarin aja kritik. Bobrok-bobroknya dia tuh banyak yang bukain juga lewat film lah, lewat thread lah, lewat postingan di TikTok dan sebagainya. Tapi dia jalan juga yang dia mau gitu. Ya kan protes misalnya dirty vote dan sebagainya viral kemana-mana, tapi tetap dia jalanin. Iya. Tetap menang juga. Tetap menang juga. Ya nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh. Pergerakan Kalau dulu kan sejarahnya dikuasai nih sama Orba. Ya film juga dibikin satu versi doang. Bahwa yang terjadi 30 September tuh begini dan sebagainya gitu. Kalau sekarang tuh dibiarin semua versinya. Silahkan lu telan aja, tapi versi gua lah yang akan menguasai TikTok dan viral gitu. itu hebatnya sih kalau menurut gua. Iya. Dan kita apa istilahnya cuma ngelakuin hal-hal yang kayak tanda tangan petisi. Ya kan nggak akan ngaruh juga Sam ya. Maksudnya ya. Tapi lebih ke ini sih. Kalau menurut gua petisi itu memang nggak ada ngaruh secara ini, tapi itu lebih ke sikap lah. Iya itu sikap aja jatuhnya ya. Iya sikap lah. Kayak lu berdoa emang ngaruh. Tapi kan itu sikap lu. Iya ngaruh nanti 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Dijawabnya nggak sekarang. Tapi doa itu lebih ke sikap sih kalau menurut gua. Iya. Misalnya gini, lu kalau orang Kristen kan mau makan berdoa dulu gitu. Iya. Apakah dengan didoain makanannya jadi sehat? Kalau lu yang makan banyak lemaknya tetap aja lu stroke gitu. Tapi lebih sikap bahwa kita menghargai sesuatu yang sudah kita. Nah, sama juga dengan petisi, lebih ke sikap gitu. Iya. Dan tadi lu bilang kalau dulu kan zaman dulu media dibredel kan. Kalau sekarang sosial media nggak bisa dibredel. Nggak bisa dibredel. Ya itu makanya ada RUU penyiaran, ada UU ITE. Itu kan bagian dari usaha membredel dan kutip kan berarti kan. Iya. Tapi lu kalau nggak tahu sih kalau RUU penyiaran emang paling kena impactnya adalah content creator sebenarnya. Jadi banyak pattern yang kita nggak bisa bahas. Dan kalau lu pribadi lu tapi ngikutin soal RUU penyiaran Sam. Gue belum terlalu detail ya. Tapi kalau UU ITE itu prinsipnya ya memang diatur. Tetapi kan juga karet banget kan. Iya. Misalnya ketika lu ngomong gini nggak ditangkep, si ini ngomong gini ditangkep gitu. Jadi masih karet lah ya. Masih karet lah ya. Nah itu mungkin bentuk pembredelan zaman sekarang. Iya. Tapi sebenarnya kalau kayak gitu malah pemerintah kelihatannya jelek gitu. Wah apa ditangkep. Nah sekarang tuh kan cukup dilawanin aja sama buzzer atau tim hore gitu kan. Ketika misalnya ada Seminot Slimboy yang vokal, tinggal di replay aja. Apa lu gendut? Nah gitu. Jadi nilainya akan turun. Iya. Jadi dibawa. Jadi nggak perlu ditangkap Seminot Slimboynya, tinggal di body shaming aja. Habis itu kan guanya jadi keki sendiri, anjir ngapain gua kayak gini ya? Mendingan gua coding gitu loh. Jadinya mentalnya yang kena ya. Iya, mentalnya malas lah. Iya. Males gitu aja. Dan itu kembali lagi soal petisi juga kan minggu lalu tuh ada petisi soal Pak Budi Ari harusnya mundur. Dan beliau juga udah baca petisinya. Maksudnya udah 17.000 orang apa 19.000 orang yang tanda tangan. Beliau udah lihat tapi beliau malah tidak mengundurkan diri lah intinya. Sementara ada beberapa akun media sosial berita-berita yang memberitakan kalau di beberapa negara lain kalau udah urusan kayak gini tuh mengundurkan diri. Lu kalau lihat Kominfo, berita-berita Kominfo ini gimana Sam? Ya miris sih karena gua lulusan IT dari ITB juga ya. Gua ngeliat satu, ketika sesuatu ditangani oleh orang yang tidak kompeten ya jadinya begini gitu. Bahkan dia nyebut virtual machine yang harusnya disingkat to VM, dia nyebutnya FM. Jadi radio. Artinya kan bukan masalah itu salah atau gimana, artinya dia nggak up to date terhadap hal-hal yang dia atur gitu loh. Ya karena memang latar belakang dia tim ses, latar belakang dia buzzer itu, latar belakang dia itu projo kan. Projo itu kan sebenarnya barisannya Jokowi. Kalau dulu tuh Soekarno punya Bazoka ya. Barisan Soekarno. Ini Projo ini. Mana ada Bazoka? Ada Bazoka. Ada istilahnya Bazoka gitu. Ada barisan Soekarno. Bazoka. Nah ini Projo. Neo Bazoka. Jadi sebenarnya orang-orang yang kurang kompeten ya, ditunjuklah ini mungkin atas dasar balas budi gitu loh. Kenapa menurut lu, kenapa dunia komika ini berkembang banget? Nah, karena nggak ada nepotisme di kita itu. Harus lucu baru lu naik gitu kan. Kemal lucu, Panji lucu dengan cara-caranya sendiri gitu loh.
Nggak nanti tiba-tiba anak lu tiba-tiba oh ini anaknya Kemal, kita orbitkan, enggak. Iya. Iya gitu loh. Beda ya. Iya beda gitu loh. Iya, dan ini apa namanya Kominfo ini kalau lu pribadi harus mundur atau enggak Sam sebenarnya Sam? Wah itu udah terserah aja sih. Terserah aja udah itu nggak ya. peduli gue. Udah mudah Karena amat lah ya. sebenarnya gini loh, Iya. dalam mengidentifikasi masalah aja, terutama yang pro pemerintah ini, bilang nih hacker ini bukan hacker ini. Lo tau nggak ransomware tuh sebenarnya bukan kerjaan hacker. Iya, itu apa sebenarnya? Jadi sebenarnya itu sistem yang terinfeksi oleh program yang berkembang sehingga data-datanya ini di-lock. Artinya bukan ada hacker yang berhasil penetrasi sistem lu kayak di film-film. Firewall lu diterobos, port-portnya diterobos, terus data lu diambil. Enggak gitu ya. Tuh rekening bank lu diubah dari 1 juta jadi 1 miliar. Enggak seperti itu. Tetapi ada orang bodoh yang entah download atau klik link porno atau apa. Ternyata lalu masuk lah. entah siapa gitu ya pegawai di mana, masuklah ke dalam sistem. Nah, dan dia mengunci. Dia bukan mencuri data, dia mengunci semua data-data yang terinfeksi. Nah, lalu grup ini grup kriminal. Kalau lu mau kuncinya gua kasih. Minta duitnya, makanya ransom kan, ransomware disebutnya. Jadi dia minta tebusan. Oke. Oh, jadi sebenarnya grup kriminal ini dia melihat ini ada kok bisa ada. Jadi disebar aja cek gitu loh. Kayak dia orang nyebar virus gitu. Oke. Kena nih ya. Kena gitu loh. Kominfo ini. Iya gitu. Nasional. Nah lo mau tebusannya ya udah ini gitu loh. Ya bahkan negara lain sebenarnya berpeluang untuk kena juga kan. Iya. Cuma secara firewall-nya udah kuat aja kali ya. Iya, karena mungkin sistemnya nggak Windows dan sebagainya. Karena 90% ransomware menyerang operating system Windows. Ya, mungkin yang negara lain nggak main judol ya. Nggak, artinya gitu. Itu adalah ada kebodohan user yang membuat sistemnya terinfeksi. Jadi bukan dibobol sepertinya ada hacker. Makanya mari kuasai lagi ada yang kemarin Projo juga tuh bilang mari kita kuasai lagi pusat data nasional, hacker-hacker bersatu. Enggak, itu bukan kerjaan hacker, orang datanya udah kekunci. Itu doang. Gitu doang. Bukan doang sih, akhirnya nggak bisa dibaca kan. Makanya paspor tertunda, katanya ada yang penerima kartu Indonesia Pintar kuliah juga datanya hilang, harus di-entry ulang tuh katanya. Oh, ada kayak gitu-gitunya ya? Iya. Iya, aduh bisa begitu ya teman-teman. Bayangkan kalau yang kena itu data bank. Wah, udah. Wah, selesai sih. Selesai. Rekening lo ada 1 miliar nggak bisa diakses, men. Iya. Nah, sebenarnya untuk mengatasi itu biasanya kalau udah kekunci ada sistem backupnya. Oh, makanya beliau suruh backup kan itu kan? Di restore. Oke. Dan ternyata tidak di backup. Aduh, gila. Iya, soalnya setelah diserang ransomware, Menkominfo bakal wajibkan seluruh instansi backup data, makanya jadi gitu. Kita kan gitu. Jadi tabrakan nih, ada tabrakan nih truk atau bis, akan wajibkan kir. Jadi kejadian dulu. Ya baru akhirnya ini harus backup data, harusnya udah dari awal ya. Jadi lo udah kena gonorho, wajibkan pakai kondom. Salah, nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh. Iya, nah si gonorhonya ini udah kena karena ya sama, udah karena user yang nakal kan. Iya. Orang kena gonorho kan karena nakal gitu loh. Iya, jangan nerima tambang dulu baru mikirin dosa ya. Baru salah kok tambang dulu. Iya, gitu loh. Jadi lu sebenarnya orang IT kan? Karena IT mungkin masalah ransomware ini makanya gue nanya ke lu juga. Iya, gue pernah customer gue kena ransomware pernah. Oh pernah. Pernah. Tapi kita punya backupnya. Nah itu biasanya karena user yang tidak teredukasi gitu loh. Dia download di server nih. Dia buka-buka Chrome browser di server. Gitu loh. Nggak boleh dong. Iya, masuk ke xhamster.com dari server gitu loh. Terus ada klik iklan apa? Keklik ya, masuklah dia lewat situ atau download torrent dan sebagainya gitu loh. Oh ya, jadi misalkan kita ngeklik link ilegal dalam tanda kutip ya. Iya. Itu tuh kadang-kadang kalau kita klik keluarlah website-website yang lain kan. Itu ya ternyata bisa Sam ya. Masuk ransomware dari situ. Berarti fix nonton bokep itu ya. Yang lagi ngeklik nonton bokep tuh. Iya, bisa. Ada juga kemungkinan dia mencolokkan device lain. Misalnya dia bawa USB dari rumah, dicolokin USB-nya ini yang
Gitu loh. Iya ya, dan ini kan sekarang hackernya dalam tanda kutip itu kan mau mengembalikan karena kasihan. Itu yang gua aneh tuh. Kenapa aneh tuh, Sam? Kenapa dia bisa mengembalikan dengan sukacita dengan sukarela? Iya itu gua nggak ngejar. Tapi kan belum terjadi juga ya. Sampai saat ini kita ini belum terjadi juga nih Mas. Belum. Oke. Aneh juga ini. Aneh juga. Dan kemarin isunya tuh ada yang bilang ini jangan-jangan ordal juga supaya turun anggaran nih. Ada komen-komen kita nggak tahu ya itu ya. Sama di Indonesia mah gitu kan. Kenapa nggak bikin gorong-gorong tapi setiap tahun jalannya benerin terus, dibenerin terus, digali terus. Setiap ada kabel baru digali lagi. Nanti ada kabel baru lagi, gali lagi. Biar keluar terus duit ya. Iya, gitu loh. Iya, tol tuh setiap kali seminggu sekali ada kali dibenerin tengah malam. Ya supaya anggaran keluar ya. Terjadi tuh ya. Iya, jadi soal Kominfo tuh memang viral banget, bahkan beberapa pihak juga sempat marah-marah. Cuma memang yang viral bukan cuma Kominfo aja. Soal ada soal UKT kuliah juga yang sekarang katanya dinaikin apa segala macam. Dan ketua lagi Menteri PMK pemberdayaan kebudayaan PMK itu kepanjangan kalau dulu ini ya Menko Kesra kalau dulu. Kalau sekarang itu jadi PMK Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK. Nah itu Kesra tuh kesejahteraan rakyat sama lah. Sebenarnya sama ya, cuma diganti nama ya. Si Pak Muhajir ini bilang kalau nggak apa-apa mahasiswa pinjol aja kalian, tapi pinjolnya ini carilah pinjol yang transparan gitu. Jadi untuk uang kuliah ini gitu. Lu melihat komen ada komen nggak soal itu, Sam? Nggak, intinya kan berarti pemerintah udah mengakui bahwa biaya pendidikan tinggi ini tidak terjangkau, sehingga orang harus minjem. Kapan lu meminjam uang? Ketika lu butuh sesuatu yang lu tidak punya dananya, artinya lu memiliki sesuatu yang lu tidak bisa jangkau kan. Akhirnya lu minjem, bisa ke temen, bisa ke bank gitu kan. Gitu loh. Tapi kalau untuk pendidikan saja, kalau misalnya lu beli mobil, wajarlah kalau nggak kejangkau gitu loh. Akhirnya lu kredit gitu. Kalau untuk pendidikan pun mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu ada di Mukadimah atau di pembukaan Undang-Undang 1945. Artinya seperti itu. Dan kemarin walaupun gua orang Kristen, gua sangat ada beberapa nilai dari Habib Rizik yang gua nggak setuju. Tapi pidato atau ceramahnya yang terakhir itu luar biasa, yang soal import dokter kan, bahwa akan ada import dokter. Kenapa akan ada import dokter? Akan ada naturalisasi dokter. Karena sekolah kedokteran itu mahal. Seperti itu kan? Iya, dan nggak semua orang akhirnya bisa jadi dokter. Iya, akhirnya kan dokternya terbatas dan nah, kalau misalnya dia akhirnya sekolah dokter pakai pinjol, berarti tahun pertama, kedua, ketiga nggak mungkin dong ketika dia kuliah dia bisa cicil. Dia ngutang terus nih, selama 4 tahun dia ngutang terus. Iya. Iya kan? Iya benar. Dan masa dia harus dulu kerja dulu? Iya enggak lah, kalau gitu mah kerja aja langsung. Iya langsung aja gak usah kuliah. Berarti 4 tahun atau 5 tahun, kalau dokter bisa 7 tahun kan koasnya. Dia ngutang dulu tuh. Iya. Nah di tahun ke-8 dia mulai kerja, baru dia bayar tuh. Nah dia makan apa nanti? Iya, duitnya udah buat pinjol semua, malah kadang-kadang pinjol bunganya gede-gede kan. Artinya 7 tahun sekolah dokter itu baru jadi dokter umum. Dokter umum itu makanya dokter itu adalah profesi yang high profile, tapi juga low profit juga. Kasihan juga sih kalau di awal-awal. Kalau di awal sebelum jadi spesialis ini. Lu ngambil spesialis lagi 2-3 tahun, 10 tahun. Disuruh ngutang 10 tahun. Akhirnya jadi spesialis nih. Ya kan? Di tahun ke-11 mulai nyicil. 10 tahun lagi, 20 tahun. Gila, utang 20 tahun. Iya, artinya gini, 20 tahun dia tuh, berarti kapan dia beli rumah nanti? Iya benar. Jadi itu jadi kayak chain reaction lah ya. Iya. Dan itu tidak menyelesaikan masalah. Masalahnya dia apa? Pendidikan mahal. Iya, kenapa ya harus mahal di Indonesia ini pendidikan? Ya karena kan sebenarnya kalau swasta ya dari dulu mahal. Iya. Trisakti, tapi sekarang Trisakti dengan misalnya UI yang jalur-jalur tertentu, atau misalnya lu kan sekarang UKT nggak kayak dulu. Iya. Kalau dulu kan lu lulus nih, zaman lu apa sih, SPMB atau UMPTN, lulus, ya udah lu dapat bayar SPP per bulan segini. Kalau sekarang nggak, dilihat dulu kemampuan orang tuanya. Jadi bisa aja anaknya pinter, tapi bayarnya mahal. Karena foto nih misalnya, oh rumahnya nih, woi
tingkat 2, mobilnya ada 2, ada motor 2. Wah ini berarti mampu nih bayar nih 1 semester 25 juta gitu. Jadi dilihat dulu itunya. Makanya sekarang banyak yang ngakalin juga, pakai foto bibinya lah yang di kampung gitu, yang rumahnya jelek. Biar murah. Iya itu terjadi. Akhirnya kan akal-akalan. Iya. Nah, kenapa seperti itu? Karena universitas-universitas ini sudah berbadan hukum. Jadi tidak ada lagi dibiayai oleh pemerintah. Jadi dia memang harus nyari duit sendiri. Iya mau nggak mau harus, dan kalau murah-murah dia justru nggak dapat apa-apa dari mahasiswa ini ya. Iya artinya udah sama dengan swasta. Iya akhirnya. Dan harusnya kalau kayak UI atau enggak UNER yang negeri-negeri ini itu adalah banyak orang mau masuk situ karena murahnya itu kan sebenarnya kan. Enggak, sekarang udah enggak. Nah sekarang kan akhirnya udah enggak. Iya. Bisa lu kalau dapat lu dianggap miskin. Bisa. Iya, atau beasiswa itu ya. Nah, tapi itu juga perhitungannya tuh enggak transparan juga. Iya. Misalnya anak gua nih. Maaf ya. UKT-nya paling tinggi tuh 25 juta. Anak lu umur berapa sekarang? Masuk semester 3. Semester 3. Handphonenya Samsung seri S yang lama. Ya kan? Iya. Ada temennya pakai iPhone, UKT-nya cuma 4 juta. Itu gimana sih sebenarnya? Oh ada kayak gitu. Iya, jadi prosesnya tuh seperti apa gitu loh. Nanti kan ngeliat profile tadi ya. Iya. Dilihat mungkin yang ini tiba-tiba oh ini mungkin foto kakeknya yang ada di sana diupload. Iya, tapi kesehariannya pakai iPhone. Head on. Gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya kan itu yang harus dibenahi gitu loh. Iya, jadi iya, makanya ada yang bilang udah deh nggak usah pakai tingkatan UKT. Bikin aja memang pendidikan itu murah sehingga yang pinter-pinter lah yang masuk. Orang pinter itu wajar untuk mendapatkan harga murah kayak gitu aja, terjangkau lah. Iya. Ya gitu loh. Tapi kalau yang nggak pinter berarti kan harus bayar mahal tetap kan? Iya, tapi kan dia ada usaha, ada jalannya. Nah ini kan udah pinter juga harus mahal lagi. Tapi kan sekarang masih bisa sih seperti itu. Kalau lu dapat KIPKA itu kartu Indonesia pintar. Kuliah yang datanya lagi dikunci. Bingung. Ya tapi itu loh. Karena ada KIPKA itu ada semacam proses untuk kayak lu pengajuan kredit dianalisis dulu. Dan itu nggak tahu prosesnya kayak gimana, akhirnya jadi timpang gitu loh. Iya. Lu kalau misalkan lu menjabat jadi Menteri Pendidikan sekarang. Waduh. Misalkan ini ngayal-ngayal aja Sam. Apa yang lu lakukan supaya UKT ini bisa murah? Itu kan Semarang udah ada salah satu yang gua dukung dari programnya Pak Anies, bahwa dia akan meningkatkan pajak untuk orang-orang kaya. Kalau nggak salah disebutkan bahkan angkanya 100 orang terkaya. Kayak misalnya contoh lah, kita jangan nyebutin Indonesia. Bill Gates tuh kan kekayaannya sampai 200, hampir 200 atau udah lebih 200. 200 billion, 200 miliar dolar. Kalau 1 miliar dolar tuh sekitar 16 triliun. Orang yang punya duit 200 miliar dolar, kehilangan 2 miliar dolar, nggak masalah dong. Iya. Jadi sebenarnya orang yang 100 orang terkaya ini yang bisnisnya rokok dan sebagainya itu yang udah bikin paru-paru orang Indonesia semua pada hitam. Ya udahlah minimal lo diambilin duitnya lah untuk pajak. Nah, pajak itu kita arahkan salah satunya kan untuk pendidikan. Dan itu yang mensubsidi akhirnya mangkas. Kalau sekarang kan malah aneh. PPN yang mau dinaikkan. Sudah dinaikkan dari 10 ke 11 mau ke 12 nanti. Iya. Dan itu ibaratnya kita secara nggak sadar naik tahu-tahu terjerat sendiri ya. Kayak, kok sudah segini. PPN naik 1% itu artinya kos hidup lu tuh naik 1%. Karena semuanya ini dibeli pakai PPN, lu beli kamera, beli apa semuanya. Kecuali beli sembako ya. Kalau beli makanan yang udah jadi juga kena PPN. Kalau beli ke McDonald's, ke Starbucks semua kena PPN. Artinya kos hidup lu belum ngapa-ngapain nih, udah naik 1%. Iya. Gaji juga masih segitu-gitu aja kalau yang UMR kan. Tapi ini udah naik semua ya. Ya artinya kalau pengeluaran lu sekitar 10 juta sebulan, berarti udah naik tuh sekitar 100 ribu. Belum ngapa-ngapain tuh. Iya. Gila ya. Apalagi kalau udah mikirin tapera lagi diambil lagi, udah PPN naik, tapera diambil lagi berapa persen? 3% ya.
Itu lebih caur lagi tuh ya. Dan ini yang kacaunya tuh kan 3%, dan kalau lu pegawai, lu bayar 2,5%. Iya. Terus disubsidi oleh pengusahanya 5%. 0,5%. Iya. Jadi si pengusaha ini juga kan naik lagi kosnya 0,5%. Akhirnya naik juga. Iya, naik juga. Nah, itu akibatnya apa ya? Kalau naik dia mau tetap maintain profitnya, ada chain reaction lah, ada efek berantai. Akhirnya harga barang dinaikkan. Kalau harga barang dinaikkan pasti inflasi. Nah, itu loh. Itu. Gua jadi kayak ahli ekonomi nih. Iya. Tapi itu logika dasar aja sih sebenarnya. Ya, dan sebenarnya kenaikan PPN itu menurut lu itu kan pasti di semua negara pun ada kenaikan-kenaikan juga ya. Pasti udah otomatis ada kenaikan-kenaikan PPN lah. Itu hal yang lumrah berarti ya sebenarnya naikkan PPN sih, ini. Tapi PPN kita udah lumayan tinggi sih. Lumayan tinggi untuk dari negara-negara lain gitu ya. Ada yang lebih tinggi dari kita kalau nggak salah Filipina ya kalau nggak salah. Oke. Untuk ASEAN nih berarti ya. Tapi nanti ya lo lihat lagi. Tapi kalau nggak salah Singapura lebih rendah dari kita. Tapi intinya dengan dinaikannya PPN itu yang kena tuh seluruh masyarakat. Padahal sebenarnya harusnya yang menjadi objek pajaknya itu harusnya ya itu loh orang-orang yang memang udah terlalu kaya. Iya, gitu loh. itu yang paling benar. Kan kalau Pak Luhut kemarin bilang kalau ada pengusaha-pengusaha kaya di luar negeri, silakan taruh uang di Indonesia tapi jangan dipajakin, kan Pak Luhut ngomong kayak gitu malah. Iya, ya kan? Itu konsep tax holiday ada lagi sih. Beda lagi soalnya itu kan, soalnya kan. Dan itu biasanya konsep tax holiday itu ada untuk mengundang namanya investasi gitu. Iya, secara nggak langsung ya. Iya. Makanya nggak usah dipajakin. Cuma memang benar yang Pak Anies bilang bahwa orang-orang kaya itu harusnya kita dipajakin. Itu yang udah paling solusi yang paling benar untuk sekarang ya. Iya, karena misalnya contoh Jeff Bezos duitnya segitu banyak buat apa sih? Iya. Gitu loh, udah gue pajakin aja gitu loh, contoh. Iya, contoh. Karena kalau gue nyebutin pengusaha Indonesia nggak enak gue. Iya, Jeff Bezos aja atau Elon Musk kan sering kesini nawarin Starlink, Elon Musk aja. Elon Musk aja. Tapi memang itu juga Sam ya, maksudnya itu juga nggak kejadian yang ada di Indonesia sekarang kan secara nggak langsung adalah tergantung pemimpinnya juga siapa gitu. Kita juga baru-baru ini kalau ngomongin soal pemimpin juga Kaisang akhirnya mau maju dan itu udah fix ya, udah pasti udah maju lah untuk Pilgub. Marcel juga jadi apa Marcel tuh bupati apa wakil wali kota Tangsel. Nah itu dengan fenomena kayak gini itu zaman dulu ada juga yang kayak gitu Sam, maksudnya pelawak tiba-tiba jadi walkot gitu, wakil wali kota. Kalau dulu kan nggak ada pilkada. Iya. Kalau zaman Orba nggak ada pilkada. Iya. Berarti nggak ada yang kayak kejadian kayak gini baru ya kita itu, di sekarang doang ya. Semua kepala daerahnya ada dari militer. Itu aja. Ya. Kalau sekarang kepala daerahnya mungkin dari yang nyoblos salah satu pihak. Iya. Dan itu lu kalau ngelihat fenomena Kaisang sama Marcel ini gimana, Sam? Kalau Kaisang nggak bisa disamain sih. Kalau menurut gua sedikit membela Marcel. Okay. Kalau misalnya lu nganggap Marcel itu tidak kompeten, banyak kepala daerah lain yang tidak kompeten. Yeah. Jadi nggak fair juga gitu. Tapi ngapain sih Marcel maju? Ya itu hak dia juga. Yeah. Kalau misalnya gue warga Tangsel, gue pilih Marcel enggak. Gue nggak akan. Tapi itu hak dia. Sama hal. Tapi kenapa Marcel dan Kaisang? Kenapa waktu itu gue keras banget Gibran tuh nggak bisa satu? Karena Gibran tuh mengubah apa yang ada tatanan yang sudah berjalan di Mahkamah Konstitusi, melalui Mahkamah Konstitusi. Yeah. Dan dia punya kuasa itu karena bapaknya siapa, karena pamannya siapa. Marcel nggak punya paman yang bisa ngubah aturan di MK, enggak. Marcel nggak punya bapak yang bisa lempar-lempar bansos, enggak. Artinya kalau dia nanti maju, mungkin benar-benar dengan kekuatan dia, dengan ya entah mungkin nanti ada bantuan penyandang dana dan sebagainya, tapi itu dengan usaha dia gitu loh, nggak lewat bansos dari bapaknya atau paman yang tiba-tiba ngutak-ngutik konstitusi gitu loh. Iya. Masalah tidak kompeten menurut lu itu subjektif, kan? Iya kan? Ya, jadi sebenarnya gini soal Gibran tidak kompeten ya, mungkin tidak kompeten, tapi prosesnya ini loh bias banget karena ada bapaknya yang akhirnya lempar-lempar bansos. Nah, Kaisang ini juga seperti itu gitu loh. Kenapa sih kalau mau bikin dinasti ya kenapa lah
Ya mundur dulu Jokowi, baru nih tunjukkan dulu bahwa Kaisang ini punya concern di politik. Ini kan nggak 3 hari langsung jadi ketua PSI dan sebagainya. Jadi kayak nunjukin ke orang Indonesia bahwa gampang aja semuanya. Jadi memang dia merusak tatanan demokrasi. Jadi di kepala Jokowi itu menurut gua, wah nggak penting tuh demokrasi dan sebagainya. Yang penting pertumbuhan ekonomi dan sebagainya gitu kan? Ya. Pembangunan infrastruktur. Tapi juga nggak berjalan dua-duanya, ya kan? Jadi demokrasinya diterabas, pertumbuhan ekonominya juga nggak ada, ya kan? Susah juga hancur. Dolar 16.000 dan itu sudah jadi angka psikologis baru. Jadi 16.000 itu udah biasa. Dulu kan begitu 16.000, wah. Sekarang tuh 16.000 itu udah biasa. Tinggal nunggu 17.000 aja baru kita panik lagi. Iya, habis itu biasa lagi. Habis itu biasa lagi. Kenapa kayak gitu? Karena memang Jokowi nggak tahu malu membangun dasar-dasar ekonomi, fundamental ekonominya pakai gimmick semua. Kita butuh industri mobil, butuh. Tetapi bukan SMK yang kita butuhkan, yang cuman digelontorkan, cuman dibuzzer-buzzerin, terus udah ada yang mesen, tapi mana mobilnya unitnya nggak ada sampai sekarang. Iya. Ya kan? Iya. Artinya membangun fundamental. Ya, gimana kita mau dapat untung kalau kita ngejual sesuatu barang yang nggak ada, hanya dipoles-poles untuk keuntungan citra dia. Artinya dia membangun fundamental ekonomi ini pakai gimmick. Masalah UKT, masalah kebobolan data, banyak masalah. Fokusnya apa? Mau siapin tempat upacara untuk 17 Agustus di IKN. Di IKN. Termasuk lu pernah diundang di IKN lu. Lu salah lu. Gue diundang. Tapi enggak ke IKN-nya langsung. Iya, intinya gitu kan. Iya. Enggak, intinya kan loh. Ya enggak apa-apa sih sebenarnya kita mau punya rumah baru. Kalau kuliah anaknya udah beres. Ini kan wah, kuliah anak enggak kebayar. Bapaknya bikin rumah baru. Udah siap ya. Udah siap. Ya mau ngejar supaya ini, tapi katanya nggak kekejar juga. Iya, untuk upacara 17-an. Iya, jadi kan yang kejar seremoni, dia kelihatan tuh fokusnya, gitu loh. Apa sih yang dikejar? Gue jadi bingung. Iya. Nggak tahu. Tapi memang itu sih, kemarin gue sempat baca, ini sempat viral lagi di TikTok nih soal IKN. Soalnya kan lu ngomongin IKN kan. Jadi kalau lu ingat dulu di Kick Andy itu ada orang yang ngomongin harus rubah nama Indonesia jadi Nusantara. Gua lupa, pokoknya intinya ada kayak gitu lah di Kick Andy. Kalian kayaknya netizen lebih ngerti lah. Di situ tuh ngomongin kalau Indonesia ini, di situ ada Indra Safri, terus kayak Butet Kertarajasa juga ternyata ganti nama sama beliau ini, dokter gitu. Dan itu ternyata dia bilang kalau Indonesia ini intinya adalah harus ganti nama jadi Nusantara. Nah, karena nama Indonesia tuh ada apa-apa segala macam lah, bikin banyak konflik lah gitu. Nggak lama setelah itu gue baca komen ada yang baru nonton itu video, udah lama banget, 2009, 2000, pokoknya 2000-an berapa lah, udah lama. Terus nggak lama ada IKN itu, pokoknya gitulah intinya. Jadi secara nggak langsung gue nggak tahu Pak Jokowi terinspirasi dari itu atau enggak ya. Cuma bener-bener namanya jadi ibu kota Nusantara langsung kayak gitu. Namanya jadi Nusantara. Ya jadi mungkin mempercepat itu juga, percaya hal-hal kayak gitu ya, nggak tahu juga gue ya, Sam ya. Tapi bisa dikulik lah. Sebenarnya tadinya itu. dia mungkin mau kasih nama Jokowi Polis gitu, nggak enak gitu. Bangke. Mesti paling aman Nusantara. Ya udahlah kayak gitu aja kan. Iya. Jadi memang kejadian. Nah, karena memang kalau nama Indonesia itu kan Indonya tuh dari Hindu. Iya. Karena dulu memang kerajaan-kerajaan yang berkembang di Kepulauan Nusantara ini memang kerajaan Hindu. Ya, makanya benar. Indonesia. Iya. Gitu. Jadi ini adalah kumpulan kerajaan Hindu dulunya gitu kan. Iya. Memang setelah ada pedagang-pedagang, ada Wali Songo dan sebagainya, orang convert jadi mayoritasnya Islam. Tapi dulunya ini kerajaan-kerajaan Hindu, Majapahit itu kerajaan Hindu, kalau Kutai Kartanegara. Iya, gitu. Iya. Dan makanya namanya dari situ gitu. Makanya ada yang mau merevisi katanya. Merevisi ya. Nah, katanya ya, tapi Iya, udahlah itu nggak krusial juga lah. Nggak krusial ya. Tapi memang buat yang lagi nonton sekarang, setidaknya bisa mungkin dari konten ini dapat sedikit pencerahan, karena sebenarnya kita konten-konten kayak gini juga kan tadi lu bilang sendiri kan, nanti naik dolar 16.000. Oke, abis itu kita panik awal-awal, abis itu kita udah 17.000 lagi, tiba-tiba naik 17.000. Udah, abis itu kita panik di awal, abis itu udah. Lo ingat nggak iPhone dulu harganya 9 juta, 10 juta, Iya. merasa mahal ya? Iya. Sekarang iPhone tuh 30 juta loh. Iya, dan kita kayak murah aja belinya. Dibeli aja.
Iya iya. Nah itu kayak gitu maksudnya. Kayak Pak Jokowi ngerubah apa, misalkan ngerubah ada aturan baru yang dirubah. Awal kita gembar-gembor itu, abis itu kan kita nggak ada gimana lagi, hidup tetap berjalan gitu loh Sam. Jadi iPhone tuh kena 2 kali di dolarnya naik. Jadi harga dolarnya itu naik. Iya. Terus dolarnya naik juga. Jadi ini kalau dibeli pakai dolar harganya juga udah naik. Iya. Misalnya dulu ini taruh $1.000 sekarang jadi $1.100. Gua nggak terlalu update lah ya. Terus nilai tukar dolar terhadap rupiahnya juga naik. Akhirnya jadi kita 2 kali naik. Dolarnya naik, rupiahnya naik, dua-duanya naik. Harga barangnya secara dolar udah naik. Iya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar juga udah semakin melemah. Iya. Ya itulah maksudnya, jadi nggak dapat apa-apa IKN-nya 17 Agustusnya nggak dapat. Dan ngerinya tuh ya dari dolar ini, kita kan belanja pakai rupiah. Orang kamu yang mana pengaruh dolar? Siapa bilang? Kalau impor beras itu dari luar. Iya pakai dan itulah. Nah itu viral juga, Pak Jokowi malah nyalahin Taylor Swift. Karena nggak datang ke Indonesia. Iya, sehingga orang katanya beli tiket. Sehingga banyak permintaan dolar. Makanya dolar nggak mungkin satu konser Taylor Swift bisa melemahkan dolar melemahkan rupiah segitunya. Signifikan, nggak mungkin ya. Sekali import beras saja Jokowi berapa? Iya benar. Bisa puluhan kali atau ratusan kali dari gue belum pegang datanya, tapi yakin gue secara logik lebih besar dari dolar yang dikeluarkan oleh orang-orang Indonesia yang beli tiket Taylor Swift. Iya, jadi malah nyalahin Taylor Swift gak ke Indonesia, aneh juga. Iya, makanya bingung gue. Bingung gue. Tapi tahu kan lo? Iya. Itu. Taylor Swift masalah kenapa nggak ke Indonesia, malah ke negara tetangga. Iya. Tapi memang banyak hal-hal yang kalau di Indonesia itu kita sekarang udah protes di awal, terus lama-lama udah kejadian udah kalem. Habis itu udah awal-awal bentrok-bentrok, habis itu kalem. Kita aja RUU KUHP nggak tahu update-nya kayak gimana kan? Nah ini yang ngerinya juga tahun depan tuh katanya banyak utang-utang luar negeri Indonesia yang jatuh tempo. Oh gitu ya? Wah, kalau itu harus dibayar itu. Bayarnya pakai dolar. Nah, sekarang aja dolarnya udah segini. Tahun depan bisa segimana tuh? Bisa sampai 20.000 bisa. Jadi kayak lebih dari pound sterling ya. Tiba-tiba 20.000, wah gila juga sih. Jatuh tempo tuh ya kan? Iya. Valid. Ada yang ngomong mantan gubernur BI. Jadi valid ya. Dia ngomong ya, wah. Siap-siap teman-teman ya. Ya mudah-mudahan tidak, menurut dia gitu. Tapi ada hutang luar negeri Indonesia yang jatuh temponya banyak, yang jatuh temponya tahun depan. Iya. Jadi semoga sebelum jatuh tempo itu kita semua berharap ramalan orang India kiamat 10 Agustus terjadi ya. Jadi kita nggak ada kena jatuh tempo itu saya. Kalau 10 Agustus jadi kiamat mah kita ngapain podcast, berdoa lah.